apakah dalam dasar pertimbangan majelis hakim sering pledoi ini dikutip dan dipertimbangkan dengan kuat gitu? Kalau dikutip dan dipertimbangkan dengan kuat itu memang jarang terjadi ya. Jarang terjadi itu ya, bisa dibilang ya berapa persen lah, persentasenya sangat kecil Di ya. bawah 10% berarti ya? Atau di bawah lagi? Ya mungkin bisa jadi 10-20% lah bro. 10-20% lah dipertimbangkan itu untuk pledoi ini. Iya. Tapi kalau yang dikutip murni hampir 100% ada bro pledoi. Siapa itu? Siapa? Gua baru ya baca putusan hampir 100% pledoinya dikutip dipertimbangkan. Ini konteksnya putusan pidana ya? Iya, pidana. Putusannya Siapa? Ronald Tan bro. Bro, Yuk, gimana bro? apanya gimana bro? Ya gue nggak mau ngomong kabar, nanti ditanya kenapa kabar lagi. Jangan nanya Gua kabar gimana bro, aja? sama. Ya gimana apanya? Suasana kantor apakah sangat berangin, apa hujan, apa kemacetan? Suasana kantor ya udah cukup oke lah dengan banyaknya kegiatan. Iya, tapi kan Kondusif lah. Januari ini kita akan start running lagi bro. Ya mudah-mudahan. Agak tight nanti. Sekarang lagi ngaso nih seminggu. Ya mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan bro, dimudahkan rezeki. Ya, jadi semakin sibuk berarti kita rezekinya semakin banyak bro. Ya? Amin. Kan? Ya betul. Kesibukan yang menghasilkan rezeki, jangan sibuk kasak kusuk tapi nggak ada duit ya. Itu yang diharapkan orang-orang di rumah bro. Iya. Gitu. Oh gini bro, gue mau nanya nih. Ini udah berlalu ya lumayan lah, mungkin seminggu kali ya. Tapi ada sedikit pertanyaan mengenai gue tentang Harvey Muiz. Harvey Muiz lagi. Harvey Muiz sama Sandra Dewi. Iya, kenapa, jadi bro? lu cenderung suka Harvey Muiznya apa Sandra Dewinya bro? Suka dari segi apanya dulu nih, jangan Iya, salah paham nanti maksudnya. Lu suka jangan yang aneh-aneh dong. Suka dalam konotasi pemberitaannya. Pemberitaannya. Iya, bukan suka dalam konotasi laki-laki ke perempuan. Enggak lah, Suka kalau itu udah pemberitaannya, clear. ya kalau pemberitaannya sih nggak ada yang gua sukai ya. Yang gua sukai ya analisa hukumnya gitu bro. Jadi setiap ada kasus kan gue seneng nih melakukan analisa. Oh ternyata nih kasus ini seperti ini, seperti ini. Iya, iya. Ya kan di pledoi dia kan. Dengar gak lu pledoinya? Tipis-tipis. Ya kemarin udah agenda pledoi kemarin. Lama ya dia baca pledoi. Ya kurang lebih 1 jaman lah ya. Dia baca pledoi. Ya nggak gua dengar tuntas itu kalau lihat durasinya itu Iya. 1 jam lebih lah. Oh iya. Terus ada banyak yang kita garis bawahi bro. Yang gue baca dari pemberitaan. Dan disitir dia pertama, dia bingung ada kerugian negara di mana satu. Habis itu dia curhat. Habis itu dia membela dirinya, ya kan? Bahwa 300T ya tuh mana? Saya belum pernah ngeliat uang 300T. Jadi kayak bingung juga nih kalau pemirsa. Kalau gue sih udah tahu lah pledoi itu apa. Jadi pledoi ini ajang curhat, apa ajang membela diri, atau apa nih? Kalau dalam hukum peradilan hukum pidana nih. Ya. Jadi pledoi itu dalam hukum acara itu kan salah satu upaya terdakwa atau penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan atau bantahan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, Oke. cuma memang akhir-akhir ini pledoi ini gue perhatikan maknanya lebih luas bro. Itu sebagai ajang tempat curhat juga. Gitu. Jadi gue heran juga ya banyak kan terdakwa malah curhat di persidangan melalui sarana pledoi. Ulang. Jadi buat pemirsa bro. Iya, iya. Jalannya persidangan dari awal sampai putus gimana dulu? Cepat aja, tek rangkaiannya. Jalannya persidangan dari awal sampai putus itu pertama jaksa melakukan pembacaan surat dakwaan. Siap. Si A tutup Ini hari pasal pertama. sekian. Ini hari pertama persidangan. Hari pertama persidangan. Ya. Nah, di situ hakim memberikan kesempatan kepada si terdakwa apakah akan melakukan nota keberatan atau eksepsi atau tidak. Iya. Ini hari kedua persidangan. Langsung di hari pertama ditanya Oke. dulu gitu. Nah, langsung dijawab kan oleh terdakwa kalau dia melakukan keberatan atau eksepsi, baru di agenda sidang berikutnya. Hari kedua. Pembacaan Pembacaan eksepsi. eksepsi terus jawaban
mengajukan eksepsi hari ketiga sama jaksa. Oke. Setelah itu hari keempat putusan sela. Oh, berarti jaksa dikasih jawaban juga untuk melakukan jawaban atau bantahan terhadap eksepsinya si terdakwa. Ya, habis itu putusan sela. Habis itu putusan sela. Atas eksepsi yang diajukan oleh si terdakwa. Nah, putusan sela itu bisa mengabulkan, bisa menolak. Berarti pertanyaan gue nih, jaksa 2 kali jatah, terdakwa cuma sekali jatah. Nah, ini yang mungkin sering orang keliru ya, bro. Bukan jaksa 2 kali jatah, pengacara 2 kali jatah, tapi dihitungnya sekali-sekali. Karena kewajiban jaksa untuk membacakan dakwaan itu sudah tidak boleh dilewatkan, jadi itu belum dihitung. Itu bukan hak berarti ya? Bukan hak, tapi itu kewajiban. Ya. Gitu. Nah, kenapa nggak yang kasih baca dakwaan hakim? Ya karena beda tugas lah. Kalau hakim itu kan hanya memeriksa, jaksa yang menyodorkan lah pasalnya. Nanti hakim yang memilih, yang menentukan pasal mana yang cocok dengan perbuatan si terdakwa. Gitu. Putusan sela, kalau dibilang hakim lanjut, kalau ditolak eksepsinya otomatis sidang lanjut ke pokok perkara, pemeriksaan saksi-saksi gitu. Oh, ini saksi dulu diperiksa. Ya, saksi-saksi dulu banyak deh nih diperiksa harinya. Gitu kan. Saksi pertama dari jaksa. Sidang berikutnya saksi dari terdakwa. Nah, berikutnya baru keterangan si terdakwa gitu. Langsung diperiksa, setelah itu barulah tuntutan. Jadi saksi sama ahli di posisi situ. Saksi sama ahli di posisi pembuktian. Saksi kalau ada bukti yang lain di situ juga. Baru keterangan terdakwa. Baru keterangan terdakwa terakhir itu. Terus baru setelah keterangan terdakwa selesai diperiksa, jaksa melakukan tuntutan. Berapa tahun layaknya terdakwa ini dihukum? Setelah menggali fakta persidangan. Ya, betul. Udah ketemu lah kebenaran materialnya nih. Nah, menurut jaksa, ini si A ini perbuatannya seperti ini, yang pas cocok pasal ini. Kan dalam dakwaan itu bisa beberapa pasal jaksa menempatkan. Nanti endingnya di dalam tuntutan hanya satu pasal yang diajukan kepada hakim untuk diputus. Gitu. Terus di situ setelah tuntutan baru sidang berikutnya terdakwa untuk melakukan pembelaan. Pembelaan ini namanya pledoi kalau dalam bahasa Belandanya. Terdakwa bisa mengajukan sendiri ataupun sama-sama dengan penasihat hukumnya, terpisah. Sama-sama, berarti tetap ini dari terdakwa ya? Dari terdakwa secara pribadi dan dari penasihat hukum juga gitu. Bisa jadi 2 pembelaan. Jadi itu bisa bukti surat, bisa dibacakan juga ya? Bisa dibacakan langsung bukan gitu. Surat dalam bentuk tertulis. Ya. Banyakan orang dalam bentuk tertulis. Setelah itu jaksa masih punya hak untuk menjawab pledoi itu, namanya replik gitu. Di situ dibantah lah sama jaksa gitu. Itu direplik gitu. Habis itu ya kalau si PH-nya masih mau membantah replik ya bisa juga masih. Tapi minta hak. Iya, ada haknya juga dikasih kesempatan. Tapi itu jarang lah terjadi. Kan biasanya dari pledoi sampai replik atau bantahan jaksa udah selesai, besoknya udah putusan. Putus. Berarti lumayan juga tuh ya? Ya lumayan. Tapi kalau pidana bisa lebih cepat ya dibanding perdata ya? Pidana itu lebih cepat karena menyangkut dengan masa penahanan si terdakwa. Ada terdakwa yang ditahan itu jangan sampai masa penahanannya lewat habis. Sidangnya belum selesai, ada konsekuensinya. Konsekuensinya terdakwa bisa bebas demi hukum. Lain halnya dengan sidang perdata, bro. Kalau sidang perdata itu bisa berbulan-bulan bahkan sampai 1 tahun ada yang belum putus, bro. Terombang ambing itu nanti urusan nanti. Itu kayaknya lu mau curhat lu. Bukan mau curhat, mau berbagi pengalaman gitu, bro. Sekarang pledoi. Sebelum dibantah atau diputus nih, udah mau detik-detik terakhir persidangan. Tadi lo bilang ini ajang curhat. Iya, jadi perluasan makna gitu. Jadi bisa diterima pledoinya sebelum putusan nggak sama hakim? Ya, pledoi kan jadi bahan pertimbangan hakim untuk meringankan terdakwa. Apakah terdakwa ini memang terbukti bersalah ataukah memang terdakwa ini tidak terbukti bersalah. Gitu. Berarti ujungnya divonis juga nanti, nunggu divonis juga gitu. Jadi kan di sisi lain jaksa membuktikan terdakwa bersalah, sedangkan PH atau penasihat hukumnya harus bisa membuktikan terdakwa itu tidak bersalah. Kalau memang POV-nya si terdakwa ini tidak bersalah. Pertanyaan gua, apakah dalam dasar pertimbangan majelis hakim sering pledoi ini dikutip
Dikutip dan dipertimbangkan dengan kuat gitu. Kalau dikutip dan dipertimbangkan dengan kuat itu memang jarang terjadi ya. Jarang terjadi itu ya bisa dibilang ya berapa persen lah, persentasenya sangat kecil Di ya. bawah 10% berarti ya? Ya. Atau di bawah lagi? Ya mungkin bisa jadi 10-20% lah bro. 10-20% lah dipertimbangkan itu untuk pledoi ini. Iya. Tapi kalau yang dikutip murni hampir 100% ada bro pledoi siapa itu bisa. Siapa? Gua baru ya baca putusan hampir 100% pledoinya dikutip dipertimbangkan. Ini konteksnya putusan pidana ya? Iya, pidana. Siapa? Putusannya Ronald Tanur. Jadi masuk pledoi? Di putusan dipertimbangkan hampir 100% oleh hakim. Hakimnya benar-benar tersentuh. Tersentuh sama apanya? Ya udah, gue nggak mau ngomong lagi. Tersentuh sama hukum. Udah tersentuh sekarang mereka bertiga. Iya, udah tersentuh. Benar. Kasihan. Oke. Jadi gitulah jadi hakim. Jadi apa sih sebenarnya yang lu gue penasaran ini aja. apa Pledoi yang tadi. penasaran tentang pledoinya Harvey Moise? Emang ada yang janggal apa Enggak, gimana? itu tadi ternyata lu bilang ada yang curhat, ya udah, nggak ada masalah berarti kan. Jadi itu ruang bebas, freestyle lah. Iya. Bagaimana upaya terakhir itu kan? Iya, upaya upaya terakhir. pembelaan terakhir. Pembelaan terakhir sebelum diputus sama hakim. Jadi sebenarnya nggak ada ruang untuk dibatasi kan? Nggak ada. Bebas-bebas aja mau ngomong nggak ada apa. ketentuan khusus, cuma substansinya pledoi itu kan pada dasarnya itu hak untuk melakukan pembelaan. Jadi harusnya sih bantahan dia terhadap tuntutan jaksa. Iya. Misalkan jaksa menuntut korupsi, dia harus bisa membantah bahwa dia tidak korupsi gitu. Jaksa menuntut dia melakukan pembunuhan, dia harus bisa membantah pelakunya pembunuhannya bukan dia. Contohnya seperti itu, ke substansi pokok permasalahan hukumnya gitu. Tapi kan kadang banyak yang melebar Iya, kemana-mana. supaya majelis hakim ngelihat alat buktinya bukan dari kacamata jaksa, Iya. tapi dari kacamata pembelaan terdakwa gitu Iya. kan. Jadi keyakinan hakimnya bisa goyah. Jadi bener. Ronald Tanur bener bisa menyentuh lubuk hati keyakinan hakim. Luar biasa. Luar biasa Pledoinya. kan. Benar. Hampir 100% Bu ya. Ya hampir 100% dikutip itu. Oke. Daripada pledoi yang kita memelas-pelas, meminta kasihan, menurut gua itu kurang substansi lah gitu. Iya. Jadi kan Oke. orang mikirnya kayak ini minta dibelas kasihan gitu. Iya kan istrinya artis, jadi ya dia harus bisa ngimbangin juga lah bro. Gitu doang. Udah titik, nggak usah ditanya kenapa Tapi bisa Harvey ngimbangin. Moise ini orangnya romantis apa cenderung cengeng gitu bro ya? Ya, gue bukan ahli ini bro, ini. ahli apa pembaca Karakter ya? Karakter. Oh itu sutanya tuh ada yang perempuan yang cowok tuh yang di gosip-gosip yang bisa baca karakter. Gitu. Iya, nggak tahu ilmunya apa namanya itu scientific apa kayak scientific ya? Iya. Nggak tahu lah. Itu pertanyaan gue. Jaksa bisa nggak menerima pledoi itu? Jaksa menerima pledoi. Iya. Itu udah cacat logika bro. Kenapa? Nggak mungkin jaksa menerima pledoi. Tiba-tiba itu. dia tersentuh, oh, ternyata POV-nya terdakwa nih benar gitu. Setelah melihat serangkaian kebenaran. Jadi, Kan ada tuntutan, Ya. melihat serangkaian kebenaran di pemeriksaan tadi dia ada tuntutan. Tapi pas denger lagi curhatan terdakwa, tiba-tiba dia berubah gitu. berubah. Bener juga nih gitu. Tiba-tiba gimana bro? Nah gini, jadi kalau jaksa yang membenarkan pledoi itu sepanjang sejarah nggak ada. Nggak ada. Nah, tapi mekanismenya jaksa itu adalah dalam tuntutan itu membebaskan terdakwa dari tuntutan bro. Jadi, Pernah itu? Itu pernah. Sebelum pernah. pledoi berarti ya? Itu pada saat tuntutan. Jadi kan tuntutan ini jaksa itu kan sewajarnya menghukum terdakwa. Ya. Nah, dalam tuntutan ini jaksa itu membebaskan terdakwa. Menuntut bebas berarti? Menuntut bebas gitu. Berarti dakwaan yang di awal, Di bahkan awal. di posisi sebelum persidangan P21 itu dibatalkan semua sama dia setelah ada kebenaran material. Iya, setelah ada kebenaran material berdasarkan fakta persidangan Iya. dari sudut pandang jaksa Iya. gitu. Berarti tersentuh juga dari penggalian-penggalian saksi dan ahli gitu ya. Atau Ya. ada alasan lain Ya, misalnya. kalau sekarang gua melihatnya ada alasan lain selain dia tersentuh berdasarkan fakta Pasal persidangan. berapa tuh, Bro? Alasan lain tuh ada di Itu pasal nggak mana? ada di pasal, bro. Putusan MK? Nggak ada. Perma? Nggak ada, semua Sema. di ketentuan lu cari nggak bakal nemu bro. Lah, gimana sih?
adanya karena kasus itu dipiralkan, bro. Tuh. Itu Jadi seperti viral itu, viral bro. ini kalau di dasar hukumnya ada di mana sih viral ini? Ada di netizen Indonesia. Semuanya kalah, bro, Sama viral. Aduh, Iya. pusing kepala gua. Ya, coba lu perhatikan lah. Dikit-dikit viral, jaksa membebaskan dalam tuntutannya. Dikit-dikit viral, polisi gercep tangkap orang. Kan seperti itu. Ya udahlah, ya mungkin kita namanya baru sampai situ bro, negara kita sampainya ya udahlah kita terima. Mudah-mudahan ada perkembangan kan, perkembangan dari sisi penegakan hukum, perkembangan dari lagi-lagi ini masalah apa namanya kesadaran hukum dan juga berarti ini hubungannya dengan pendidikan juga kan, kita belum merata pendidikannya, jadi ngebulet aja di situ, ngebulet di situ. Jangan hanya pendidikan hukum murni, bro, gitu. Jadi pendidikan hukum ini jangan hanya kita baca undang-undang. Iya, kan, betul. Gitu. Pendidikan keseluruhan kan. Iya. Cara moralitas belum merata. Paling penting itu harus belajar juga filsafat hukum, bro, karena di situ banyak sisi moralitas, sisi filosofis yang kita bisa pelajari di situ. Betul. Ya, belum sempat ke arah sana, bro. Masih mikirin perut semuanya. Gitu ya. Mudah-mudahan lebih berkembang kita peradaban Indonesia. Jadi kita bisa melihat aturan ini bisa dijalankan. Ya kita nggak minta 100% mustahil ya. Iya. Tapi di atas 50% lah. Kayaknya kan kalau sekarang kayak di bawah 50% lah. Masih terlalu abu-abu gitu. Iya. Putih, hitamnya itu lebih Banyak deh putihnya. lebih banyak dari putih abu-abu tua ya. Mudah-mudahan abu-abu itu abu-abu muda ya. Putihnya lebih banyak dibanding hitamnya. Begitu kira-kira bro. Nanti kita lanjutkan lagi, ternyata nih pengetahuan yang lumayan berharga buat pemirsa ya bro, buat netizen, buat penikmat hukum. Ya mudah-mudahan kedepannya semakin baik buat kita semua. Thank you bro. Oh.